kewajiban seorang mukmin ya, tak kala menerima berita ya, hendaklah untuk tasabbut. Tasabbut artinya mencari kebenaran berita ya, tabayyun ya. Ya, terlebih dahulu ya, jangan langsung percaya, apalagi berita yang membawa berita adalah orang-orang fasik ya, apalagi orang-orang kafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, tentang sahabat yang selanjutnya, sahabat yang ketiga yang dijamin masuk surga, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya, dari suku Quraisy. Kemudian ibu beliau adalah Arwa bin Quraiz. Beliau menikah dengan 9 wanita, tentu sama dengan Umar bin Khattab tadi, ya, tidak menikahi ke-9-nya dalam satu waktu ya, karena memang ini dilarang. Kemudian beliau dikaruniai 16 orang anak, 9 laki-laki dan 7 perempuan. Beliau lahir ya, 6 tahun setelah tahun gajah. 6 tahun setelah tahun gajah. Berarti beliau lebih tua ya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan 6 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ada 2 kunya beliau. Beliau biasa dipanggil atau lebih dikenal dengan Abu Abdullah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abdullah adalah anak dari pernikahan beliau dengan Ruqayyah ya, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga dipanggil Abu Amr, ini di masa jahiliyah. Kemudian lakabnya, julukan beliau adalah Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya, yang mempunyai 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau menikah dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah ya, dan adiknya Ummu Kalsum radhiyallahu taala anhum. Beliau termasuk orang yang masuk Islam di awal kenabian. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau disebutkan bahwa beliau adalah laki-laki keempat ya, setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian keutamaan beliau, manaqib beliau radhiyallahu anhu. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah beliau adalah penduduk surga yang hidup di bumi. Penduduk surga yang hidup di bumi. Kemudian yang kedua, beliau adalah satu-satunya orang ya, yang pernah hidup di muka bumi ini yang menikahi 2 putri Nabi. Itu beliau menikah dengan Ruqayyah, lalu kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka beliau menikah lagi dengan adiknya Ummu Kalsum radhiyallahu taala anhumah. Kemudian yang ketiga, beliau dikenal dengan pribadi yang sangat pemalu ya. Bahkan sampai malaikat pun malu kepadanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau berbaring ya. Beliau berbaring sambil memperlihatkan betis beliau kelihatan atau paha beliau.
Lalu kemudian ketika Abu Bakar dan Umar masuk, beliau tidak membetulkannya, merapikannya. Tapi ketika Utsman masuk, maka beliau merapikannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa ala tastahi min rajulin yastahi minhul malaikah?" Apakah aku tidak malu ya kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Kemudian yang keempat adalah beliau berhijrah 2 kali. Ya, beliau ke Habasyah dan beliau juga berhijrah ke Madinah. Yang kelima, ya, beliau adalah orang yang membeli sumur rumah dari tangan orang Yahudi. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ya, menjamin surga bagi orang yang membeli sumur rumah. Maka beliau bergegas untuk menembusnya dari Yahudi, ya, kan dalam Al-Bukhari, oleh Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian yang keenam, beliau adalah orang yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi, ya, dengan membeli kebun kurma yang ada di sekitar atau di samping masjid, ya. Kemudian diwakafkan untuk masjid, ya, perluasan masjid. Yang ketujuh, beliau juga yang menyiapkan, ya, logistik, sebagian besar logistik, ya, pada perang Tabuk, ya, untuk Jaisul Usrah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, ya. Bahkan beliau menginfakkan, ya, 900 atau 800 ekor unta beserta seluruh perlengkapannya, ya, seluruh perlengkapannya, 100 ekor kuda, dan beliau menginfakkan, ya, ribuan dinar, ya, untuk digunakan pada perang tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, ya, tidak ada yang memudaratkan Utsman setelah ini, ya. Tidak ada yang membahayakan apa yang dilakukan oleh Utsman setelah ini. Kemudian yang kedelapan, Nabi berbaiat, ya, atas nama beliau pada peristiwa Hudaybiyah, ya, pada Bai'atul Ridwan, ya, karena beliau pada saat itu diutus oleh Nabi SAW ke Makkah untuk berunding dengan Quraisy, ya. Maka pada saat itu beliau berbaiat, ya. Nabi SAW berbaiat dengan sahabat yang lain, ya, di bawah pohon di Hudaybiyah, dan beliau mengatakan ini tangannya Utsman. Beliau menjulurkan tangan beliau dan mengatakan ini tangannya Utsman. Kemudian yang kesembilan, ya, beliau mengumpulkan Al-Quran dalam satu bacaan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya, maka beliau mengumpulkan Al-Quran dengan satu bacaan, ya, satu rasam, ya, sehingga hal tersebut, ya, tentu mempersatukan, ya, kaum muslimin yang sebelumnya mereka sempat, ya, berbantah-bantahan dalam masalah ini. Kemudian di antara keutamaan beliau adalah beliau pernah salat 1 rakaat di malam hari dan beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, ya, dalam 1 rakaat salat malam. Dan ini tentu keutamaan yang luar biasa yang jarang sekali orang bisa melakukannya. Yang keutamaan selanjutnya adalah sabda Nabi SAW bahwa beliau akan mati syahid, ya. Beliau pernah bersama sahabat yang lain ada di Uhud, maka pada saat itu Uhud bergetar, ya, goncang, maka beliau mengatakan usbut Uhud, ya, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ya, ada As-Siddiq dan ada orang-orang yang syahid, ya. Maka Utsman pada saat itu bersama dengan Nabi SAW. Kemudian poin selanjutnya, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, dan ini yang paling penting, ya. Yang pertama adalah kewajiban seorang mukmin, ya, tak kala menerima berita, ya, hendaklah untuk tasabbut. Tasabbut artinya mencari kebenaran berita, ya, tabayyun, ya. Ya, terlebih dahulu, ya, jangan langsung percaya, apalagi berita yang membawa berita adalah orang-orang fasik, ya, apalagi orang-orang kafir, ya. Jadi kewajiban bagi kita untuk mengecek berita itu, apakah itu berita benar, fakta, atau hoax, ya. Sehingga kita tentu tidak menyebarkan berita-berita yang hoax, yang palsu, ya, atau berita-berita bohong, ya. Sehingga kita tidak mudah diadu domba, tidak mudah, ya, terpengaruh, tidak mudah tertipu dengan orang lain, ya. Kemudian
Yang kedua, harta ya, hendaknya dibelanjakan di jalan Allah ya. Hendaknya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kaya adalah sebuah keutamaan. Ya. Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, kuat dalam segala hal, termasuk kuat dalam segi harta ya. Kaya raya. Ya, maka itu lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang miskin. Ya. Tapi mukmin yang kaya di sini adalah mukmin yang betul-betul hartanya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau membeli surga dengan harta beliau. Ya, beliau membeli surga dengan harta beliau sehingga beliau betul-betul ya, habis-habisan dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak ragu sedikit pun terhadap janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan mengganti apa yang kita infakkan ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan pasti Allah akan menggantikannya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah berusaha ya untuk meluruskan fitnah-fitnah yang menimpa beliau radhiyallahu taala anhu. Ada banyak fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada beliau radhiyallahu anhu ya, dari Khawarij, dari Syiah ya, tentang kepribadian beliau, tentang kepemimpinan beliau. Maka kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk meluruskan ya fitnah-fitnah tersebut, dan banyak buku-buku ulama ya, buku-buku asatidah ya, para ustadz kita ya, para guru-guru kita yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah perhatian beliau terhadap Al-Qur'an. Ya, di mana beliau mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu bacaan sehingga umat Islam tidak terpecah. Begitu pula perhatian beliau terhadap tilawah Al-Qur'an. Beliau pernah berkata bahwa jika hati bersih ya, maka ia tidak akan kenyang dengan tilawah Al-Quran. Dia tidak akan kenyang dengan membaca kitabullah ya, Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita juga memiliki sifat malu ya, sebagaimana Utsman bin Affan memiliki sifat malu. Ya, oleh karena itu dalam Islam al-haya'u minal iman. Ya. Malu itu bagian dari iman ya. Malu itu bagian dari iman. Dan subhanallah, al-jaza'u min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Maka ketika kita malu ya, memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu jangan sampai kita melalaikan perintah Allah, malu jangan sampai kita mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah pun demikian kepada kita. Ya, malaikat pun akan malu kepada kita dan orang-orang pun akan memuliakan dan menghormati kita. Kemudian beliau wafat ya pada tahun ke-35 Hijriah. Ya, beliau syahid di tangan orang-orang munafik. Ya, orang-orang fasik yang dimotori oleh Abdullah bin Saba ya, al-Yahudi ya. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan inilah yang memprovokasi ya orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang lemah imannya untuk memprotes memberontak ya terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal ya, dalam keadaan berpuasa, dan sebelum beliau meninggal beliau sempat bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersama dengan Abu Bakar dan Umar, dan Nabi SAW berkata kepada beliau ya, berbukalah bersama kami ya. Maka Allah pun ya mengabulkan keinginan beliau ya untuk bisa berbuka dengan kekasih beliau. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.